Sehat walafiat itu bukan sehat biasa. Sehat walafiat itu artinya sehat yang digunakan untuk menjalankan taat, sehat yang tidak dipakai bermaksiat, itu sehat walafiat. Sehat dipakai ngaji, sehat dipakai zikir, sehat dipakai silaturahim, sehat dipakai bersedekah, sehat dipakai menolong orang, sehat yang digunakan untuk mendekat kepada Allah, sehat yang digunakan untuk menjalankan taat, itu sehat walafiat. Karena banyak orang yang sehat tapi tidak afiat, artinya tubuhnya sehat, hobinya maksiat, badannya sehat, perilakunya bejat, tubuhnya sehat, perbuatannya jahat, itu sehat yang tidak afiat. Badannya sehat digunakan bermaksiat. Dan memang rata-rata orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang melakukan maksiat, itu ya orang-orang yang badannya sehat. Betul? Coba yang suka mabuk-mabukan, bahasa Inggrisnya the mendem, itu kebanyakan orang yang badannya sakit apa sehat? Sehat tapi tidak afiat. Yang suka nyopet, yang suka jambret, yang suka nyuri, itu kebanyakan orang-orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Itu sehat yang tidak afiat. Ibu-ibu yang suka ngomeli suami, itu kebanyakan ibu-ibu yang badannya sakit apa sehat? Sehat. Ini orangnya datang, saya tahu. Orangnya sekarang lagi kipas-kipas. Itu sehat yang tidak afiat. Yang suka menggunjing, yang suka ngerumpi, yang suka jelek-jelekin tetangga, itu kebanyakan orang-orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Orangnya datang, saya tahu, kapok RT 4, rumahnya hadap ke utara, tubuhnya sehat digunakan bermaksiat, badannya sehat, perbuatannya jahat, itu sehat yang tidak afiat. Nah, alhamdulillah kita dikaruniai Allah tubuh yang sehat dan kita tidak berbuat maksiat. Ini luar biasa loh. Sehat mau ngaji, sehat mau silaturahim, mau berzikir, mau bersolawat, sehat mau mendekat kepada Allah. Ini nikmat yang luar biasa. Kalau orang sakit dia mau mendekat kepada Allah, wajar, emang bawaannya. Orang lagi sakit terus mepet-mepet ke Allah, mau berzikir, mau berdoa, ya emang bawaannya dia lagi sakit. Allah, ya Allah, astagfirullah, Allah. Padahal kalau lagi sehat suka ngata-ngatain orang, kalau lagi sehat suka kentir, begitu sakit Allah, ya Allah. Ada apa enggak? Ada. Sekarang pakai jilbab kembang-kembang, bajunya hitam. Lah orang lagi sakit dia mau mendekat sama Allah, pantas emang dia lagi sakit, dia lagi butuh-butuhnya sama Allah. Lah kita kan nggak sakit,
badan kita sehat tapi kita mau mendekat sama Allah, mau berzikir, mau hadir ke majelis ilmu, ini luar biasa. Maka mudah-mudahan kita selalu dikaruniai sehat walafiat, diberi pertolongan untuk menjalankan ibadah secara istiqomah, amin Allahumma amin. Malam ini acaranya hormat peringatan satu peristiwa mukjizat di Isra Mi'rajkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kaget kemarin Pak Haji bilangnya ke saya acaranya hormat haul dan kirim doa. Begitu nyampe sini ternyata acaranya dirubah, peringatan Isra Mi'raj. Saya tahu Pak Haji ini ngetes saya, artinya ini penceramah amatir apa profesional. Oke, langsung to the point saja biar enggak buang-buang waktu, karena tadi saya dibisikin sama Pak Haji, Abah ceramahnya 25 menit saja. Ya jangan nyalahin saya, orang yang punya hajat maunya segitu kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini para jamaah, di antara yang mendasari peristiwa Isra wal Mi'raj itu kan Rasulullah lagi sedih. Kenapa Rasulullah sedih? Sebab Rasulullah ditinggal wafat oleh dua orang yang mempunyai peranan sangat besar dalam membantu dan mendukung perjuangan Rasulullah. Dua orang sentral pendukung utama perjuangan Rasulullah wafat. Pertama, paman beliau Abu Thalib yang selalu memberikan pembelaan dan perlindungan kepada Rasulullah ketika dimusuhi, dilawan, diperangi sama orang-orang kafir Quraisy. Pokoknya kalau ada orang kafir Quraisy yang menentang Rasulullah, memusuhi Rasulullah, Abu Thalib selalu tampil di depan. Jangan kau sentuh kulit keponakanku Muhammad, hadapi ini pamannya. Kalian boleh menyentuh kulit keponakanku kalau sudah bisa melangkahi mayatnya Abu Thalib. Nggak ada yang berani, karena Abu Thalib itu ketua umum partai penguasa. Abu Thalib itu ketua suku Quraisy, suku yang paling dihormati, suku yang paling ditakuti, suku Quraisy. Abu Thalib itu ketuanya. Jadi Rasulullah berjuang itu juga di backup oleh kekuatan yang luar biasa. Makanya orang berjuang, mau bangun pesantren, mau madrasah, mau lembaga TPQ, apa saja, ini perlu didukung oleh kekuatan pemerintahan. Coba misalnya mau membangun TPQ, mendirikan madrasah diniyah, kalau nggak dapat izin dari kelurahan, bisa apa enggak? Ya ndak bisa, harus ada sinergi, harus ada kerjasama. Abu Thalib yang selalu membela Rasulullah, membackingi perjuangan Rasulullah, wafat. Disusul kemudian istrinda tercinta Sayyidah Khadijah yang selalu mendampingi dalam suka maupun duka, yang selalu mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, harta benda, bahkan nyawa sekalipun demi membackup perjuangan Rasulullah. Bukan hanya itu, seluruh harta kekayaan Sayyidah Khadijah itu digunakan untuk memodali perjuangan Rasulullah. Dan Sayyidah Khadijah itu saudagar yang kaya raya. Duitnya Sayyidah Khadijah itu diriwayatkan 600.000 awak. Itu kalau dikeruskan rupiah kurang lebih 200 triliun rupiah. Bapak Ibu udah pernah lihat duit 200 triliun?
Kok sampean wong Pak Bos Kaji Ismail belum pernah kok lihat duit segitu. Duit 200 triliun rupiah aku misalkan dibeliin dawet, kapuk ini banjir dawet 2 tahun gak sat. Nah itu semua digunakan untuk membackup perjuangan Rasulullah. Sayyidah Khadijah wafat, Rasulullah sedih. Loh, Nabi kok sedih? Lah memang Rasulullah itu juga manusia. Ditampakkan sifat basyariahnya, sifat manusianya agar bisa ditiru oleh kita umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, makanya kalau dalam Al-Qur'an manusia itu diredaksikan dengan 4 kalimat. Kalimatnya berbeda-beda, esensinya juga berbeda. Kalau saya bilang esensi, ngerti apa enggak ya? Ya Allah, soalnya kayaknya yang hadir ini orangnya cantik-cantik tapi pertama diredaksikan dengan kalimat al-insan. Tirukan sama-sama. Nah, seperti dalam surat wal asri innal insan. Bapak Ibu kalau baca Quran mendapati ada kalimat insan, itu artinya manusia dengan segala totalitas kemanusiaannya, utuh zahiran wa batinan, itu insan. Yang kedua diredaksikan dengan annas, bareng. Nah, contoh paling gampang qul a'udzu birabbin. Kalau kalimat annas itu artinya manusia dari segi karakteristiknya, dari segi karakternya, dari segi wataknya, kepribadiannya, itu annas. Ada lagi yang pakai basyarun, bareng. Qul innama ana basyarun. Nah, kalau pakai basyarun itu artinya manusia dari segi kurikulum desainnya. Alah, jelas gak ngerti gitu. Dari segi fisik, basyar itu artinya kan kulit. Nah, ada yang pakai redaksi Bani Adam, bareng. Ini artinya manusia dari segi genetiknya, bahwa semua manusia ini adalah keturunan dari Nabi Adam. Kullukum min Adam, kalian semua berasal dari Nabi Adam, keturunan Nabi Adam. Wa Adamu min turab, dan Nabi Adam terbuat dari tanah. Makanya kalau ada ibu-ibu kapuk sini yang hobinya belanja terus, mungkin dia terbuat dari tanah pasar. Ada orang kapuk yang tukang utang, hobinya kredit, ya mungkin dia terbuat dari tanah bank. Ada warga kapuk sini yang sukanya bertengkar, sukanya berantem. Masa orang sekampung kok pernah diajak berantem semua? Mungkin dia terbuat dari tanah sengketa yang sertifikatnya belum beres. Ada orang itu yang susah tersenyum, cemberut, pokoknya lambene lincip, diajak senyum itu lo susah. Mungkin dia terbuat dari tanah kuburan. Ada itu, ada RT 7 orang nggak bisa senyum. Halo. Ada orang tiap dagang rugi, modal aja nggak pernah kembali, rugi ya. Mungkin dia terbuat dari tanah longsor. Nah, Bapak Ibu para jamaah, ketika Rasulullah bersedih itu oleh Allah nggak disuruh ke tempat-tempat wisata, ndak diperintah ke Ancol, ndak,
tapi di Isra Mi'rajkan, dinaikkan ke langit sampai lapis ketujuh, terus Sidratul Muntaha, terus mustawa menghadap Allah. Nah, ini pelajaran berharga buat kita. Kalau lagi sedih, kalau lagi galau, kalau lagi punya problem, punya kasus, punya persoalan hidup, apapun itu, curhatkan ke Allah, sandarkan ke Allah. Bapak Ibu, kita hidup ini pasti punya masalah, betul? Karena memang dunia ini tempatnya masalah. Kalau pengen bebas dari masalah ya jangan hidup. Orang di dunia ini lari dari satu masalah itu pasti mendekat ke masalah yang lain. Keluar dari satu masalah berarti masuk ke masalah yang lain. Lepas dari satu masalah pasti nyangkut ke masalah yang lain. Karena dunia ini tempatnya masalah. Jangan heran. Jadi kalau orang pengen bebas dari masalah, ya nggak mungkin lah, wong dunia ini tempatnya masalah. Orang hebat itu bukan orang yang hidup tanpa masalah. Ini malah nambahi mendelosor. Bapak Ibu, ketika sampeyan sujud dalam keadaan mendelosor, itu kan berbisik ke bumi. Ibu hanya berbisik ke bumi. Berbisiknya gimana? Lah baca tasbih itu kan bisik-bisik ke bumi itu. Sup, sup, sup. Sampean nyosop kan sambil baca itu toh. Allahu Akbar, jeluk nyosop terus sup, sup, sup. Ternyata bisikanmu ke bumi itu menggetarkan langit. Makanya pelan-pelan saja bacanya. Subhan, subhan, subhan. Dan nanti kalau bacanya terlalu kenceng, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, jebol langitnya nanti. Pelan-pelan saja. Coba perhatikan, banyak peristiwa alam, solusinya solusi langit. Makanya Rasulullah dimi'rajkan, naik. Ayo, kalau ada gerhana baik matahari maupun rembulan, ini Allah nggak memerintahkan cari itu teleskop Hubble, adakan penelitian ilmiah tentang astronomi, astrofisika. Ndak disuruh kayak gitu. Apa tuntunan agama? Kalau ada gerhana tuntunannya disuruh sholat. Berarti kan solusi langit. Paham pora iki? Halo? Nah, kalau ada bencana, mau gempa bumi, mau gunung meletus, mau tanah longsor, lah kita suruh mendoakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, juga mendoakan diri kita, mendoakan keluarga kita, mendoakan masyarakat kita dengan cara kunut nazilah. Solusinya solusi langit. Ada wabah penyakit, li khamsatun harral wabail hatima, dan seterusnya. Ayo maaf kalau misalnya lama kagak ada hujan, aku katut ngomong kagak, lama nggak ada hujan, kemarau panjang, kekeringan, solusinya suruh sholat minta hujan. Namanya sholat kok istikharah, sholat istisqa, sholat minta hujan kepada Allah. Ini sholat yang paling dihindari para kiai, biasanya nggak mau jadi imam, takutnya nanti kalau nggak hujan dibilang orang mandi. Kiai-kiai itu kalau diminta ngimami sholat istisqa itu pada nggak mau. Enggak, jangan saya, itu aja. Enggak, jangan saya, itu aja. Kenapa? Takutnya kalau dia yang jadi imam pas nggak hujan terus dibilang nggak mandi. Sepi tamune.
Lah memang masyarakat kita itu kadang-kadang suka menjustifikasi, itu gayanya masyarakat kita. Istisqa diimami oleh kiai sepuh, ternyata nggak hujan, jangankan hujan, mendung saler aja nggak ada. Itu masyarakat langsung bilang, alah Mbah Yai orang mandi. Mandi. Habis itu 3 hari berikutnya istisqa lagi diimami Modin. Tahu Modin? Yang suka ngerawat jenazah itu loh, tukang ngerawat jenazah. Baru selesai salam langsung kerutuk hujan deres. Ini orang semua bilang ternyata lebih ampuh doanya Modin daripada Mbah Yai. Padahal hujan itu bukan hasil istisqanya Modin, ya hasil istisqa yang diimami Mbah Yai sepuh tadi, tapi sama Allah baru diturunkan pas hari itu, kebetulan Modin ngimami. Tapi masyarakat kita kan suka begitu loh. Saya sering ngalami hal-hal kayak gitu. Pernah Mas, saya lagi ya ceramah kayak gini di Mojokerto kalau enggak salah saya. Lah di lapangan terbuka, panitianya terlalu pede, jadi sama sekali nggak pakai tenda. Bukan cuman jamaahnya yang nggak dikasih tenda, panggung utama itu nggak ada tenda, los langit. Saking pedenya panitia, tengah-tengah saya ceramah hujan deres. Wih, jamaahnya pada berdiri semua mau bubar. Mau saya langsung teriak, jangan bubar, tenang. Yang menurunkan hujan Allah, yang bikin hujan reda Allah. Yuk sama-sama berdoa, minta kepada Allah, mesti terang. Mandek kabeh, nggak jadi bubar. Saya teriak-teriak bukan karena apa, saya nggak mau kehujanan sendirian. Lah nanti kalau jamaahnya pada bubar, saya kan kehujanan sendirian. Lah saya mau lari duluan, ya malu lah. Udah kadung dipanggil kiai, oh takut sama hujan. Akhirnya tenang semua, gak jadi bubar. Saya ajak baca Fatihah, ayat kursi, An-Nas, Tabat. Alhamdulillah, selesai baca doa itu terang. Lanjut ngajine aman, lancar jaya sampai selesai. Begitu habis doa, saya itu ngomong, para jamaah nanti sebelum 20 menit silahkan bubar karena ini nanti hujan lagi ya. Lah kok udan tenan, padahal aku mek ngarang, asli ngarang udan tenan. Sekarang Bapak Ibu, saya kalau ngaji di daerah sana, ya Allah kesel nyuwuk saya. Nah, saya baru turun dari mobil itu semua orang sudah pada pegang botol. Abah berkahnya Abah, berkahnya Abah, berkahnya Abah. Saya kehabisan nabab karena dianggap doa saya ampuh. Setiap saya ngaji ke daerah sana, laris wukku. Loh, itu enggak sekali dua kali, enggak sekali dua kali. Kemarin saya barusan dari Taiwan. Nah itu ada lumayan viral itu videonya di TikTok. Saya baru datang, nyampe bandara itu kurang lebih jam 8 malam. Sebelum nyampe hotel ramah tamah dulu sama panitia. Tempatnya di gedung lantai 3. Saya ngomong sambutan belum 5 menit, gempa. Masya Allah, goyangannya kenceng Bu, 7, itu gempanya. Skalanya itu 7, jamaah pucat semua. Saya bilang, tenang, kita minta selamat kepada Allah. Banyak itu yang mau turun itu tak stop. Kenapa? Aku mau matu dewe. Nah ya kalau mati ya bareng-bareng lah. Sampai istri saya itu mau lari tak pegang tangannya, harap nyanti. Tak ajak doa, Masya Allah, Alhamdulillah. Doa selesai, dep, gempanya selesai, Alhamdulillah aman. Duh. Makanya kekuatan doa itu luar biasa, luar biasa. Perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah itu saya pernah ngaji siang-siang, malah waktu itu ada tendanya. Tengah-tengah ngaji udan deres, jamaah mau bubar, sama berhenti, stop, nggak usah bubar, kita minta kepada Allah mesti terang. Fatihah, ayat kursi, An-Nas, Tabat. Alhamdulillah
tambah deres, tendane nyingkap kabeh. Saya sekarang kalau ngaji ke daerah sana suwukku ora payu. Masyarakat kita memang seperti itu. Tapi apapun tuntunan agama, banyak peristiwa alam solusinya solusi langit. Makanya misal ada orang dagang seret, rezeki macet, sowan ke kiai, menghadap ke kiai minta doa, pasti dikasih solusi sholat duha. Loh, dagang macet solusinya sholat duha, rezeki seret solusinya waqiah, gitu loh. Hutang nggak lunas-lunas, yai hutang saya banyak yai, mohon doanya supaya cepat lunas. Oh, gampang, bacakan ayat kursi 1000 kali tanpa nafas, ya lunas wong-wonge. Ini ayatnya, Allahu latifum ba'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ya latif ya latif, itu baca 9 kali. Allahu latifum ba'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz 9 kali. Terus ya latif ya latif ya latif ya latif 129 kali. Nah, kayak sing metenteng kae ketoke utange akeh kae. Mau dipraktekkan nih. Ya enggak apa-apa itu, jalbur rezeki. Lo solusinya seperti itu. Ada suami punya istri cantik tapi cerewet, ya emang gandengannya bu, perempuan cantik judes cerewet pasangannya. Udah jelek cerewet, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal. Perempuan punya istri cantik tapi judes cerewet, ini sowan ke kiai minta doanya kiai untuk bungkem cangkeme wong wedok. Yang imannya kuat hidupnya paling hebat dunia akhirat, karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi lamanya. Hidup bukan asal hidup, hidup bukan sekedar hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, justru mati itu untuk hidup, karena mati bukan akhir dari cerita hidup, justru mati adalah awal dari hidup yang sebenar-benarnya hidup. Ya wis, yo ngono kuwi jawabane wong oon, yo ngono kuwi. Diuraikan ringkes-ringkes saja karena waktu kita tinggal 5 menit. Orang yang imannya kuat, insya Allah yang hadir di sini adalah orang-orang yang imannya kuat. Hidupnya paling hebat dunia akhirat. Kenapa? Karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Hidup di dunia ini kan cuma sesaat, betul? Kata orang tua dulu, hidup di dunia ini cuma koyok mampir ngombe. Mampir itu enggak di rumahnya sendiri sebentar, dan keperluannya hanya minum sebentar banget. Dan itu benar, hidup di dunia itu sebentar banget, sebentar banget. Hari Minggu itu lo baru kapan, besok udah minggu lagi, betul? Duh, cepet banget. Coba dipikir, woi, perasaan saya ngaji di tempatnya Pak Haji Ismail itu baru minggu kemarin deh, padahal sudah berapa? 2 tahun terakhir ya, terakhir saya ngaji di sini udah 2 tahun ya. Perasaan baru minggu kemarin, perasaan baru minggu kemarin, ternyata udah 2 tahun. Berarti lama nggak ngundang saya. Yang di sini maksudnya ya, kalau yang di Ngawi, yang di Kebumen sering, di tempatnya Bu Haji Kebumen, di tempatnya Pak Haji Ngawi sering. Yang di sini maksudnya 2 tahun ya. Makanya kalau yang diundang bukan saya, mesti hujan. Betul, betul. 3 kali hujan terus. Ya karena bukan saya. Nggak percaya dibilangin. Yus pokoknya hujan lah, karena bukan saya yang diundang. Loh, saya tahu dari statusnya beliau. Ada kiai yang diundang udah dari sana nyenceng sarung gini udah. Sambil dipayungi sambil nyenceng sarung. Ya hujan, kenapa? Bukan saya yang diundang.
ternyata udah 2 tahun Pak Camat, tapi perasaan baru minggu kemarin. Loh coba, memang di dunia ini hanya sebentar banget, sebentar banget. Wes Bapak Ibu sampean itu loh, masuk keluar rumah aktivitas, tahu-tahu udah punya cucu, betul nggak? Ya Allah, tahu-tahu udah dipanggil nenek. Oh, kalau sini oma, tahu-tahu udah jadi kakek. Perasaan baru kemarin dah, ini dulu belum jadi lurah, lu tiba-tiba sekarang ketemu udah jadi lurah. Perasaan baru kemarin. Hidup di dunia ini memang Masya Allah sebentar banget. Lah ini diproses untuk kehidupan di akhirat yang abadi selamanya. Caranya mengoptimalkan hidup ini dengan memperbanyak amal soleh, memanfaatkan hidup di dunia yang hanya sebentar ini dengan memperbanyak ketaatan, memperbanyak amal-amal ibadah sebagai bekal menjalani kehidupan di akhirat yang abadi selamanya. Maka hidup bukan asal hidup, hidup bukan sekedar hidup. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kalau hidup hanya asal hidup, itu nilainya maaf sama dengan binatang. Urip kok syukur urip, urip kok angger urip, itu berarti kan nilainya sama dengan binatang. Maaf, maka hidup bukan asal hidup, hidup bukan sekedar hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Ini sesuai dengan baiat janji setia kita yang kita baca setiap doa iftitah, inna sholati wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Apapun aktivitas hidup yang kita lakukan, semuanya kembali kepada Allah. Loh, sandarane ke Gusti. Hidup bukan untuk mati, justru mati itu yang untuk hidup. Karena sesungguhnya mati itu nggak ada, yang ada tetap hidup, cuma pindah alam saja. Saya ulang, tolong perhatikan Ibu, paham apa enggak ini ya? Alhamdulillah, mulai cerdas. Hidup bukan untuk mati, justru mati itu yang untuk hidup. Karena sesungguhnya mati itu enggak ada, yang ada tetap hidup, cuma pindah alam saja. Disebut mati di alam dunia, itu sesungguhnya berpindah hidup ke alam barzakh atau alam kubur. Makanya hidup bukan untuk mati, karena sesungguhnya mati itu nggak ada, yang ada tetap hidup, cuma pindah alam. Pengumuman warga Kapuk semuanya, sampean semua ini sebentar lagi mau dibuang ke kuburan. Udah siap apa belum? Nah, yang jawab belum sepertinya didulukan. Ya Allah, nggak ada mati itu, nggak ada. Disebut mati dari alam dunia itu sesungguhnya hanya berpindah hidup ke alam barzakh, berpindah hidup ke alam kubur. Halo, woi. Nah, karena mati itu nggak ada, makanya jangan takut mati. Ayo semuanya ikut jawab mati gitu. Yang nggak ikut jawab sepertinya mati duluan. Karena mati itu nggak ada, yang ada tetap hidup, cuma pindah alam. Berarti nggak ada yang namanya mati. Makanya jangan takut, jangan cari, jangan lupakan, selalu ingat, selalu siap, selalu rindu. Loh, mati? Yo iya, kematian itu kalau dirindukan akan terasa indah. Kenapa? Karena mati itu perjumpaan dengan sang kekasih, liqa rabbih, perjumpaan dengan sang kekasih. Berjumpa dengan kekasih susah apa bahagia?
Ya Allah, diulang. Hakikatnya mati itu nggak ada, yang ada tetap hidup, cuma pindah alam saja. Maka jangan takut, jangan cari, jangan lupakan, selalu ingat, selalu siap, selalu rindu. Duh, iya, kematian kalau dirindukan akan terasa indah, karena kematian itu jalan untuk liqa'i rabbih, berjumpa dengan sang kekasih sejati Allah subhanahu wa ta'ala, kekasih yang menemani kita dengan setia selamanya. Hanya Allah, selain Allah, sedekat-dekatnya orang yang sayang ke kita, yang mengasihi kita, ternyata kesetiaannya hanya sementara. Maaf banget, orang yang paling deket sama jenengan itu kan bojo, betul? Ya Allah, nggak nyaut, betul? Bojoi koyok paling deket, kayak nggak mau pisah, apalagi pengantin baru. Janjinya seia sekata, senafas sejiwa, sevisi semisi, sehidup semati. Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Andai kau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Andai kau jadi daun, aku jadi tangkainya. Andai kau jadi langit, aku jadi bintangnya. Andai kau jadi laut, aku jadi ombaknya. Andai kau jadi api, aku jadi asapnya. Andai kau jadi bantal, aku jadi ilernya. Andai kau jadi hidung, aku jadi upelnya. Ya namanya bojo, padahal maaf, bojo sampeyan itu mau nemenin sampeyan ya selama sampeyan hidup saja. Begitu sampean mati udah nggak doyan sama sampean. Wong kadang-kadang sampean isih urip bojomu wis mulai ora pate arep. Loh, ada loh, ada orang laki-laki itu kalau duduk berdampingan dengan istrinya sendiri, duduk di sebelah istrinya itu nggak betah, padahal itu duduk sama istrinya sendiri itu nggak betah, kudu ngalih. Tapi kalau duduk bareng rondo iso tumaknina, khusyuk. Ada apa enggak? Ada. Anak mau nemenin sampean ya selama sampean masih hidup. Begitu sampean mati udah nggak ada yang mau nemenin sampean. Satu-satunya yang siap menemani kita setia selamanya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan takut, kurang kenceng, jangan takut. Setakut apapun kalau waktunya tiba pasti ana wong urip wedi mati padha karo wong mangan wedi ngising. Hidup kok takut mati itu kayak orang makan takut berak. Wayahe berak yo berak, wayahe mati yo toh. Ingat, halo, woi, orang itu kalau udah waktunya mati meskipun nggak diapa-apain mati. Kalau emang belum waktunya mati meskipun diapa-apain kira mati. Loh iya, kalau belum waktunya mati diapa-apain ya nggak mati. Tapi kalau udah waktunya mati nggak pakai diapa-apain ya mati. Ada loh orang tidur nggak diapa-apain ternyata nggak bangun selamanya. Nggak diapa-apain mati. Ada orang kelihatannya segar bugar sehat semangat tiba-tiba mati mendadak padahal nggak diapa-apain mati mendadak. Ada apa enggak? Ada. Ini yang nggak dengerin ceramahku sepertinya mau mati mendadak. Nah karena emang udah waktunya. Lo kalau belum waktunya mati meskipun diapa-apain ya nggak mati. Maaf, ada maling ketangkep orang kampung dipukuli sampai gepeng lo, ya nggak mati. Setrumi listrik lo nggak mati karena emang belum waktunya mati. Ada seorang pemuda, dia putus asa, frustasi karena putus cinta, ditinggal nikah sama pacarnya, ditinggal kawin sama pacarnya. Dia frustasi mau bunuh diri, maunya minum baygon keliru sprite.
Lah karena emang belum waktunya. Mbok gati-gatekne kok lanjut apa enggak ini? Dan maaf, kematian itu tidak ditentukan oleh takut dan berani. Bukan berarti yang pemberani matinya duluan, yang penakut matinya belakangan. Ndak. Kadang yang berani ndak mati-mati, yang penakut mati duluan. Ada ibu-ibu itu kalau ngomongi anaknya, "Nak, kamu jangan jadi pilot, nak. Ibu takut nanti kamu nerbangin pesawat, pesawatnya jatuh, kamu mati duluan, nak." Nyatanya yang jadi pilot sampai tua tetap hidup gitu loh. Yang di rumah nggak ngapa-ngapain mati kesetrum. Woi. Sehingga di dunia ini berlaku hukum alam seperti itu. Jadi kalau wilayahnya action. Ngerti pora dijak ngomong ini. Sembuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, oke, terakhir. Lu hampir 1,5 jam kok terus ya, nanti kapan-kapan diundang lagi. Insya Allah kalau yang diundang saya enggak hujan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, nanti kapan-kapan disambung Bu, nanti kapan-kapan disambung. Oke, sekarang gini, Isra Mi'raj. Nah, kenapa Rasulullah ini sebelum dinaikkan ke Sidratul Muntaha ini ada perjalanan horizontal, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kok enggak langsung dinaikkan? Toh tujuannya juga mau ke sana. Tujuannya kan mau ke Sidratul Muntaha terus ke Mustawa. Langsung kenapa? Misalnya minal Masjidil Harami ila Sidratil Muntaha. Langsung vertikal naik, tapi ini enggak. Perjalanan horizontal dulu. Arahnya menyamping dari Masjidil Haram yang di Makkah menuju Masjidil Aqsa yang di kok iso Madinah lho. Ganteng oon. Baitul Maqdis lho, seragam putih oon. Loh, iki nek Pak Lurah tersinggung aku ya putih berarti aku dianggap oon ngono. Maksudku situ Pak Lurah, bukan jenengan. Nek oon ya ora ngira dadi lurah. Lek oon ya ndoprokno kene-kene iki. Gini sayang. Hoi. Lah ini mengajarkan kepada kita bahwa Islam itu bukan hanya vertikalitas tapi juga horizontalitas. Ya gak ngerti ngene iki. Islam bukan hanya ritual tapi juga sosial. Islam bukan hanya agama ketuhanan tapi juga agama kemanusiaan. Understand? Nah, bukan hanya hablum minallah tapi juga hablum minan nas. Makanya semua ajaran agama itu poinnya hablum minallah bagus, hablum minan nas bagus. Coba semuanya perhatikan. Di dalam setiap ibadah ritual pasti terkandung nilai sosial. Paham ora? Semua ibadah sosial pasti tujuannya untuk menguatkan ritual. Allahumma sholli ala Muhammad. Diulang. Semua ibadah ritual terkandung nilai sosial. Contoh, sholat itu ritual, ada kandungan nilai sosialnya. Ya jelas, sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Kalau orang itu sholatnya bagus, maka perbuatan keji, perbuatan mungkar hilang, berarti dia akhlaknya bagus. Kalau akhlaknya bagus, dengan siapapun dia akan berbuat baik, dampak sosialnya terasa. Paham porang? Niki paham gak? Sehingga dia dengan siapapun, dengan sekitarnya, dengan lingkungan, dengan siapapun nggak bakalan berbuat jahat. Puasa ada kandungan nilai sosialnya, ya jelas. Berpuasa itu menahan lapar, menahan haus, menahan dahaga, bercapek-capek, sehingga akan merasakan
seperti ini deritanya jadi orang nggak punya, seperti ini deritanya jadi orang miskin, maka akan timbul empati, akan timbul kepedulian sosial untuk membantu saudaranya yang kelaparan, untuk membantu saudaranya yang kekurangan, karena merasakan deritanya lapar, deritanya haus dan sebagainya dan sebagainya. Semua zakat yang jelas malahan mau berbagi-bagi kok. Nah, dan semua ibadah sosial itu tujuannya untuk menguatkan ritual. Masya Allah, moga-moga faham. Dengan bersaudara, dengan rukun. Nah, ibadah kan jadi enak, sambungannya ke Allah makin kuat. Karena orang itu sebagus apapun hubungannya dengan Allah, kalau dengan sesama hubungannya jelek, ini nggak diterima, berarti makin tipis gitu loh. Ringkes saya gampang, pedoman utama kita itu Al-Quran. Diawali dengan suratul Fatihah, isinya memuji kepada Allah, berdoa kepada Allah, itu simbol hablum minallah. Ditutup dengan surah An-Nas, qul a'udzu birabbin, itu simbol hablum minan nas. Bentar lagi bulan Ramadan, malam pertama udah disambut dengan sholat tarawih, simbol hablum minallah. Ramadan ditutup dengan zakat fitrah, berbagi, simbol hablum minan nas. Makanya sholat itu diawali dengan niat bareng takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengagungkan Allah, simbol hablum minallah. Diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah, sambil noleh kanan. Itu artinya kan siapapun yang ada di sebelah kanan saya, manusia atau bukan manusia, siapapun, semuanya tak doakan selamat dapat rahmatnya Allah. Berarti kan berbagi keselamatan kepada yang di samping kanan, berbagi kesejahteraan kepada yang di samping kanan. Ganti noleh kiri, Assalamualaikum warahmatullah, siapapun yang di sebelah kiri saya, manusia atau bukan manusia. Ini manusia apa bukan ini? Kayaknya yang sebelah sini bukan. Walaupun bukan manusia, semuanya tak doakan selamat dapat rahmat Allah. Berarti kan berbagi kesejahteraan kepada sesama, simbol hablum minan nas. Halo? Halo? Semua begitu. Ayat Quran itu kalau bicara sholat, pasangannya pasti zakat. Aqimus sholah hablum minallah wa atuz zakat hablum minan nas. Semua sampai ibadah haji. Haji itu diawali dengan niat bareng ihram, nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala, hablum minallah. Terakhir apa? Tahallul, mencukur atau memotong rambut kepala, hablum minandas. Yang dasnya nas. Gak masuk ya gak laris lambemu. Loh, maka sebagus apapun hablum minallah, kalau hablum minannasnya buruk gak diterima gitu loh. Maka harus dua-duanya, sehingga banyak hal yang sangat Allah sekali ketika terjadi masalah, artinya ada halangan tidak bisa mengerjakan, solusinya itu dikembalikan kepada hal yang sangat manusia sekali. Saya ulang, tolong diperhatikan jamaah sayangku, perhatikan. Ada hal yang itu urusan kita dengan Allah, tapi kalau kita nggak mampu mengerjakan, itu tebusannya nggak kembali kepada Allah, tapi dikembalikan manfaat kepada manusia. Allahumma sholli ala Muhammad.